Tapi kira-kira turun nggak tanggal 21 nih kalau PB Semi ini? Kira-kira nih. Kalau menyangkut persoalan masalah kelangkaan minyak goreng ataupun bahan pangan dan juga stabilitas harga pokok ini, kira-kira ada kemungkinan turun nggak? Nah, kalau PB Semi ini, jujur kami sedang memang konsolidasi. Kita sedang melakukan konsolidasi dan kita tidak ada himbauan bagi ke cabang, wilayah. Karena kan kita hari ini kan terdiri dari 29 provinsi, 117 kabupaten kota atau cabang. Nah, kita tidak ada instruksi yang namanya melarang hak demokrasi teman-teman, kan gitu. Dan kita juga tidak menyarankan teman-teman untuk tidak berdemo. Itu nggak ada gitu. Siap. Terima kasih, Bu. Jadi malam hari ini kita ingin membahas persoalan mengenai gerakan-gerakan mahasiswa yang memang lagi ramai. Kemarin ada tanggal 11, nanti ada tanggal 18, 21. Nah, Ketua Umum PB Semi ini, Bung Bintang, yang memang cukup punya ibaratnya track record ya dalam dunia gerakan, kira-kira memandang gerakan yang memang lagi rame-rame itu gimana pandangannya, Bung Bintang? Ya. Terima kasih, Bung. Selamat malam kawan-kawan semua. Ya, kalau saya melihat sih tentang gerakan apa yang terjadi ini kan gerakan responsif ya dari teman-teman mahasiswa yang dimana memang melihat hari-hari ini kita sangat sulit, minyak langka, walaupun ada barangnya ternyata harganya mahal gitu. Nah, terus juga stabilitas pangan hari ini di bulan Ramadan ini juga tidak stabil gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi keresahan bagi semua teman-teman. Oleh karena itu terjadilah gerakan yang secara sistematis ini gitu. Nah, terlebih apalagi ada isu tentang penundaan pemilu. Tentang penundaan pemilu ini yang paling unik sebenarnya. Kenapa saya bilang paling unik? Kita melihat bahwa Presiden sebenarnya sudah melakukan klarifikasi, bahkan menyatakan gitu bahwa penundaan pemilu ini tidak akan terjadi karena hal itu sudah diatur dalam undang-undang. Nah, Presiden kita sangat taat dengan konstitusi, namun masih ada pihak-pihak yang memang ingin gitu kan menyuarakan tentang penundaan pemilu ini. Tapi yang namanya negara demokrasi, semua orang berhak berpendapat, asalkan ingat jangan dilakukan. Gerakan yang dibangun oleh kawan-kawan. Nah, itu ada beberapa isu yang memang isunya ya sangat-sangat, walaupun sudah diklarifikasi ya masalah penundaan pemilu dan lain-lain itu. Menurut pandangan Minal kan sudah dijelaskan karena isu kelangkaan dan lain. Kira-kira apalagi ditambah dengan yang namanya sudah klarifikasi, terus mahasiswa tetap bergerak. Nah, pandangan dari Ketua Umum PB Semi ini gimana nih? Ya kan, walaupun sudah ada klarifikasi tapi tetap jalan gitu loh. Mungkin teman-teman ingin memastikan ya, karena kan bola ini terus bergulir seperti halnya di parlemen. Kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini sudah mengatur tentang undang-undang kepemiluan, apalagi tentang aturan main Presiden Republik Indonesia, yang dimana Presiden itu hanya memiliki 10 tahun, artinya 2 periode. Nah, bila mana ingin diganti, ada 2 hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun partai politik sebagai pilar demokrasi di negara kita. Nah, yang pertama misalnya Presiden mengeluarkan dekret gitu kan. Nah, dekret ini juga harus ada alasan yang tepat gitu kan. Tidak bisa semerta-merta Presiden mengeluarkan dekret, itu nggak bisa. Nah, harus ada hal yang sangat urgensi yang menyebabkan Presiden mengeluarkan dekret. Dan saya kira Presiden tidak akan mengeluarkan dekret. Yang kedua adalah terkait tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal ini bisa dilakukan, tapi di parlemen itu prosesnya panjang. Kita sama-sama paham bahwa ada aturan main tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu misalnya kalau nggak salah itu 2/3 suara rekomendasi dari DPR dan dihadiri 3/4 dari MPR RI untuk menggunakan hak istimewa, namanya sikap istimewa merubah yang namanya Undang-Undang 1945, dan itu prosesnya sangat panjang. Jadi tidak bisa serta-merta itu dilakukan. Namun teman-teman melihat mungkin hal ini terus bergulir di parlemen gitu kan. Nah, jadi butuh kepastian mungkin ya. Tapi saya lihat kemarin teman-teman waktu demo tanggal 11 gitu kan, pimpinan DPR itu hampir turun gitu kan, dihadiri juga sama Kapolri. Itu hal yang sangat luar biasa buat saya. Karena baru hari ini kita melihat bahwa DPR dan Kapolri langsung menerima
aspirasi dari teman-teman mahasiswa. Semoga simbol dari korek kuping yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa kepada pimpinan DPR ataupun Kapolri itu bisa dilaksanakan. Kalau isunya itu sudah disampaikan, tuntutan kawan-kawan sudah disampaikan. Kemarin sempat ada bahasa yang mungkin ada, ya kalau bisa dibilang, jangan sampai, ada pun statement jangan sampai, kata Kapolri itu jangan sampai gerakan yang memang dibangun secara itikat baik ini ditunggangi. Terus menurut Ketum Bintang, kira-kira memungkinkan nggak gerakan yang kemarin dibangun oleh teman-teman itu ditunggangi? Sangat mungkin, sangat mungkin. Kenapa saya bicara sangat mungkin? Karena kita bisa bicara tentang sejarah pergerakan mahasiswa dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Nah, yang namanya gerakan mahasiswa itu selalu aja yang namanya gerakan murni, selalu aja ingin yang ada yang namanya mendompleng ya. Contoh, kita melihat 66, Malari dan lain sebagainya. Terakhir ada gerakan besar yaitu apa? 98 di mana kita sama-sama tahu bahwa gerakan itu juga didukung oleh sebagian parlemen. Jadi gerakan itu pasti ada yang mendukung. Nah, ini kan tinggal persamaan persepsi. Yang namanya semua manusia punya persepsi. Nah, negara kita menganut asas demokrasi. Sekali lagi, dalam asas demokrasi, semua orang berhak untuk bicara. Dan ketika dibicara, aspirasi di muka umum itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu tidak bisa disalahkan juga gitu. Kalau setelah tanggal 11 ini kan ada demo juga tuh katanya tanggal 21. Nah itu gimana tuh? Apakah kemarin sudah diterima aspirasinya? Terus gimana terkait gerakan? Ya kalau bisa dibilang rame-rame gerakan mahasiswa ini gimana tuh? Ya kalau saya melihat lebih kepada poin 1 dan 2. Kan ada 3 poin kalau nggak salah, 3 poin besar yang dibawa sama teman-teman. Kenaikan PPN salah satunya, BBM gitu kan. Serta stabilitas dari pangan atau migor itu sendiri kan gitu. Nah saya lebih melihat gerakan teman-teman ini lebih kepada 1 dan 2. Karena kalau gerakan yang ketiga, kemudian pemilu, kita udah sama-sama paham. Presiden sudah dengan tegas menjelaskan bahwa jangan ada yang bicara lagi tentang pemilu. Karena kita negara yang punya konstitusi dan itu yang harus kita taati. Apalagi sekarang masyarakat lagi susah. Nah ini yang sebenarnya menjadi sumber permasalahan, ini yang harus dicari. Hulu dan hilirnya. Jadi jangan kita bicara hilir, kenapa ada demo? Kan ada sebab, ada akibat. Ya. Kan begitu. Kenapa ada demo? Kenapa ada suara mahasiswa bicara hari ini? Karena memang hari-hari ini kita itu merasa sangat sulit sih. Gitu loh, Bu. Contoh, kita mau misalnya makan gitu kan, beli beras, harga naik, Pak. Kan gitu. Harga naik. Apalagi sekarang mau buka puasa dan lain sebagainya. Nah, ini menjelang Idul Fitri. Bentar lagi cabai-cabai yang naik dan semuanya naik. Ini nggak kasihan sama emak-emak dan lain sebagainya. Nah ini yang mesti harus diantisipasi sebenarnya oleh pemerintah. Nah hal ini sebenarnya sudah pernah diutarakan khususnya sama kami ya. Kami sudah pernah mengatakan bahwa bila mana memang ada menteri-menteri yang tidak becus dalam bekerja dalam membantu presiden, sudah baiknya itu dicopot gitu. Jangan sampai nanti presiden kena getahnya. Kan nggak mungkin presiden mengurusi semua. Presiden mengurusi harga minyak, kan nggak mungkin. BBM dan lain sebagainya. Itu ada BUMN, ada menteri BUMN, ada menteri perdagangan. Ngapain kerjanya? Kok sampai sekarang nggak kelihatan? Kan kasihan presiden kan gitu. Tapi kira-kira turun nggak tanggal 21 nih kalau PBSMI ini? Kira-kira nih, kalau menyangkut persoalan masalah kelangkaan minyak goreng ataupun bahan pangan dan juga stabilitas harga pokok ini, kira-kira ada kemungkinan turun nggak? Nah, kalau PBSMI ini, jujur kami sedang memang konsolidasi. Kita sedang melakukan konsolidasi dan kita tidak ada himbauan bagi ke cabang, wilayah. Karena kan kita hari ini kan terdiri dari 29 provinsi, 117 kabupaten kota atau cabang. Nah, kita tidak ada instruksi yang namanya melarang hak demokrasi teman-teman kan gitu. Dan kita juga tidak menyarankan teman-teman untuk tidak berdemo. Itu nggak ada gitu. Ataupun teman-teman silakan berdemo, itu nggak ada. Karena kami pun masih yang namanya melakukan pembodokan isu gitu. Kita lagi yang namanya konsolidasi. Nah, nanti mungkin hasil dari konsolidasi ini akan kita kasih tahu sama teman-teman apa yang menjadi pandangan besar dari kami kepada cabang-cabang dan wilayah harus seperti apa. Oh, berarti karena isunya fundamental kan. Isunya mendasar lah. Tadi terus menyikapi lah gerakan rame-rame. Kira-kira idealnya gerakan yang harus dibangun oleh teman-teman mahasiswa itu seperti apa? Agar semua tuntutan ini bisa dijalankan ataupun
bisa didengarkan lah, minimal didengar, terus dibuat sebuah kebijakan. Idealnya gerakan ini harus seperti apa gitu loh. Ya tentu gerakan itu kan didasari atas dasar keresahan ya. Kenapa teman-teman semua ini ingin bergerak, ingin menyuarakan aspirasi? Karena ini teman-teman ini ada kekhawatiran. Yang pertama dan keresahan ya tentu ya. Yang pertama tentang yang tadi saya bilang ini masalah perut masyarakat. Teman-teman mahasiswa kan juga punya keluarga. Mungkin dia cerita keluarga dari keluarga yang satu yang dengan yang lainnya. Nah, begitupun tentang penundaan pemilu dan lain sebagainya. Teman-teman punya keresahan, agak deg-degan mungkin. Jangan sampai nanti kita mundur ke belakang dan lain sebagainya. Tapi dengan alasan-alasan yang tepat, mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kan kita tidak tahu langkah ke depannya seperti apa. Nah, yang namanya keresahan, Bung, gitu kan, itu bisa dilakukan kapanpun. Kalau PB Semi resah nggak nih kira-kira melihat kondisi kayak begini nih? Ya tentu, kita sangat resah. Bahkan jujur sebelum teman-teman dari BEMSI ataupun AMI, itu bisa dicek dari tanggal digital, kita itu menyuarakan bahwa pemerintah jangan bicara dulu tentang penundaan pemilu atau tentang kekuasaan, gitu. Tapi bicara dulu tentang bagaimana nasib rakyat ke depan. Karena hari ini kita melihat, ini kita susah banget gitu loh. Makan susah, tidur susah, bahkan kita mau berangkat ke kampus saja susah, bensin mahal Pak, kan gitu. Bensin mahal. Nah, oleh karena itu, yang namanya presiden ini kan tidak bisa bekerja sendiri. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak bisa bekerja sendiri, ada pembantunya. Kalau memang tidak bisa pembantunya, jadi potong. Yang namanya orang tidak bisa dibina, tidak bisa dikasih tahu, ya binasakan. Iya. Terus kalau menyoal tadi kan sempat disinggung nih kenaikan. Kemarin juga rame-rame lah ada, saya baca berita juga mengenai kenaikan gas 3 kilo rencananya terus Pertalite. Kira-kira ada kemungkinan nggak nih mahasiswa akan turun juga dengan menambahkan 1 poin isu mengenai kenaikan gas ataupun Pertalite? Kan waktu 2012 ataupun sebelumnya ketika migas itu baik Pertalite atau gas naik itu, khususnya BBM lah ya, mahasiswa ini rame-rame turun aksi demo untuk stabilisasi harga BBM. Kira-kira ada kemungkinan nggak? Sangat mungkin. Kenapa saya bicara itu? Ini kan tentang kebutuhan dasar. Yang namanya BBM itu mempengaruhi harga pangan, harga lain-lain, harga transportasi dan lain-lain. Kan gitu. Ini kan masuk dalam cost distribusi. Kita sama-sama paham gitu. Nah, jadi apakah akan ada tuntutan tambahan? Itu sangat mungkin. Cuman yang jadi saya khawatirkan bila presiden tidak cepat gitu, tidak cepat melakukan tindakan-tindakan nyata yang bisa menentangkan keresahan teman-teman mahasiswa dan segala macam, presiden jangan takut, lakukan yang terbaik. Kalau memang menteri itu tidak bisa kerja, ya sudah ganti. Langsung ganti aja lah ya, masalah lama-lama ya. Kan namanya tagline-nya kerja. Iya. Kalau nggak bisa kerja, ya ganti. Berarti ada kemungkinan untuk mahasiswa turun menambahkan 1 poin lagi, misalnya kenaikan Pertalite atau BBM. Lah kalau menyoal gerakan mahasiswa saat ini tuh kan turun naik ya, maksudnya ketika ada persoalan besar baru turun ya kan, itu juga turunnya beda-beda tanggal nih ya kan, nggak kompak gitu loh. Harusnya tuh kayak gimana gitu loh agar mahasiswa ini tetap satu dalam bersuara, gimana gitu loh. Nah, saya rasa teman-teman mahasiswa kan satu dalam bersuara ya. Karena tuntutannya sama, tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kan gitu. Tujuannya adalah untuk bagaimana caranya pemerintah bisa mendengarkan rakyat. Gitu loh. Bagaimana caranya stabilitas harga dan lain-lain, apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman dipenuhi oleh pemerintah. Nah, cuma memang langkah gerak gitu loh. Langkah gerak yang masing-masing teman-teman ini mempunyai pikirannya masing-masing. Kita kan tidak bisa menyamakan satu frekuensi misalnya, ayo kita serentak turun semua. Ya nggak bisa seperti itu kan gitu. Contoh Bung Hendra sama saya dengan pemikiran yang berbeda, kita pasti rambut kita sama hitam gitu, rambutnya agak unik. Ya kan, hati kita kan nggak ada yang tahu kan gitu, kulit sama kan gitu, tapi hati kita nggak ada yang tahu, pikiran kita nggak ada yang tahu. Jadi tujuannya aja sama. Tujuannya sama lah ya, berarti nggak masalah kalau turunnya itu beda-beda tanggal, tapi yang penting tujuannya harus sama. Lah kalau ngomong-ngomong perbedaan gerakan dari tahun ke tahun menurut Ketum Bintang ini gimana perbedaan gerakan mahasiswa ini? Ya pasang surut ya, karena kan hari ini juga kita dilihat dari segi digitalisasi yang sudah mulai masif gitu kan. Nah, gerakan ini juga kan
bisa berawal dari digitalisasi yang begitu masif, ada juga info hoax dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi salah satu dasar mahasiswa harus jernih gitu. Saya rasa kalau dulu kan tidak ada medsos dan lain sebagainya. Jadi langkah geraknya itu murni. Nah kalau sekarang informasinya aja terpotong gitu loh. Jadi tersekat-sekat lah. Inilah yang menyebabkan kenapa mahasiswa tidak bisa turun serentak dengan pemikiran yang sama. Karena memang banyak info-info yang tidak benar dan lain sebagainya. Ada juga yang berdompleng dan lain sebagainya, yang punya kepentingan dan lain sebagainya. Nah ini tidak bisa disalahkan juga karena kita tidak bisa yang namanya menahan arus globalisasi. Itu resiko kan gitu dari kita semua. Tapi ini juga PR bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kalau seperti ini terus, perbaikan SDM tidak dilakukan dari sekarang ini, kita tidak seperti main bola, Pak. Menang juara dapat piala. Tapi kalau kita merawat mahasiswa, itu efeknya 20-30 tahun ke depan, Bu. Bayangkan, sejarah Indonesia apakah pernah ada seperti orang-orang tua yang berjuang? Bung Karno pernah mengatakan, dia hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Kalau 1000 orang tua hanya bisa mencabut Semeru dari akarnya. Kalau sekarang 10 pemuda jadi K-pop. Jadi ya persoalan gerakan ini dari tahun ke tahun mengalami perbedaan lah ya. Terus soal gerakan-gerakan ini kan kadang-kadang suka ada gerakan-gerakan aneh lah ya. Ya apalagi di era digital gini. Gerakan sebar pamflet. Ya kan? Sebar pamflet tapi tidak turun. Tuh gimana tuh kira-kira tuh? Nah, ini kan efek dari digitalisasi. Seperti halnya orang menyuarakan aspirasi yang tadi saya bilang, contoh hashtag di Twitter, kita bisa sama-sama lihat hashtag di Twitter trending topik, misalnya turunkan tangkap apa gitu kan, atau turunkan harga apa gitu kan. Nah itu bisa menjadi opini bagi semua orang. Semua orang mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi yang namanya sekarang kebebasan berekspresi tidak hanya di jalanan gitu, tapi bisa dilakukan juga di dunia maya atau dunia digital. Itu banyak kok dilakukan sama teman-teman, apalagi khususnya artis, influencer, bahkan ada buzzer gitu kan. Iya, buzzer. Nah kadang-kadang kan gerakan-gerakan mahasiswa ini kalahnya juga sama buzzer juga. Kira-kira gimana itu? Nah kalau gerakan mahasiswa kalah dengan buzzer, ya jelas. Kenapa? Kita sekali bergerak contoh, cuman 10.000, 10.000 orang gitu kan. Jakarta sudah macet. Tapi kalau di dunia maya, Pak, satu orang bisa menyebarkan informasi atau bisa menyamakan persepsi ke 1 juta orang. Bagaimana kita tidak mau kalah? Oleh karena itu perbaikan SDM itu sangat diperlukan hari ini. Makanya mahasiswa hari ini harus mulai bergerak ke dunia maya juga. Jangan hanya bergerak di jalanan gitu. Karena tuntutan itu yang namanya pemerintah bisa tahu, oh ini aspirasi masyarakat. Atas dasar apa? Mayoritas toh. Yang namanya masyarakat secara mayoritas atau berapa persen dari masyarakat itu mempunyai aspirasi, contoh turunkan harga, turunkan apa. Nah, kalau di dunia maya kan gampang itu. Kita cuma hashtag tak gitu, rame viral. Kayak kemarin aja demonya apa, yang trending topik apa. Ya. Akhirnya fokus dari tuntutan dari teman-teman Bias. sedikit bias gitu. Contoh Andi Armando yang malah naik viral. Nah inilah digitalisasi yang tidak bisa kita hindari. Kalau soal tadi sempat disinggung, pola gerakan itu harus berubah. Yang namanya dari gerakan-gerakan jalanan sampai ke gerakan digital. Bukankah sering udah terjadi nih di era-era sekarang ini kan banyak kita saksikan juga. Terus tetap aja nggak masif juga tuh. Gimana tuh? Nah, artinya metodologi dalam penyampaian aspirasi ini kan banyak hal gitu. Nah ini bisa aja dibarengi secara bersamaan. Ada yang misalnya teman-teman mahasiswa ada yang fokus ke dunia digital, ada yang fokus ke misalnya langsung audiensi serap aspirasi, ada yang fokus di jalanan. Kan tujuannya sama. Kalau itu semua metodologi itu digunakan, saya rasa ini sangat efektif dan efisien. Ini kan cuma menyamakan langkah gerak. Yang tadi saya bilang, setiap orang mempunyai badan yang sama.
Kita terdiri dari darah dan tulang, tapi setiap orang mempunyai pikirannya masing-masing.